Tertangkap mencuri di rumah kontrakan mahasiswa seorang pria yang mengaku petugas keamanan di Goa, Sulawesi Selatan diamuk warga. Tidak hanya itu, motor pelaku juga dibakar warga yang emosi. Polisi harus bersusah payah mengevakuasi pria yang kedapatan mencuri di rumah kontrakan mahasiswa di Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Masih terbawa emosi, warga kemudian melampiaskannya dengan membakar motor milik pelaku. Modus pelaku saat beraksi adalah dengan mengaku sebagai petugas keamanan yang menagih iuran. Saat situasi sepi, pelaku lalu membobol rumah dan menggasak barang elektronik dan barang berharga lain pemilik rumah. Di sini ya, nah berapa kali juga anak mahasiswa juga dari teknik tercuri barang-barangnya di sini. Apa yang diambil ini, bro? Laptop. Selain menangkap pelaku, polisi juga menciduk satu penadah barang curian dari pelaku. Dari tangan keduanya, disita barang bukti puluhan laptop, speaker, TV LCD, sepeda, hingga alat musik hasil curian. Dari hasil pengembangan, pelaku diketahui sudah beraksi di 30 lokasi berbeda di Kabupaten Goa. Dia melakukannya dengan modus masuk ke dalam rumah kontrakan, kemudian dia berpura-pura sebagai security, petugas keamanan. Di situ dia melihat situasi, ada kelengan dari pemilik kontrakan, kemudian dia masuk mencongkel jendela maupun pintu, kemudian masuk dan mengambil barang-barang dari pemilik kontrakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pencuri dan penadah barang curian ini mendekam di sel tahanan Polres Goa. Keduanya terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Aksi pencuri motor terpergok warga lantaran ditemukan kunci letter T di dashboard mobil hasil curiannya. Pelaku diamuk warga saat polisi yang datang ke lokasi membawa pelaku pencurian motor tersebut. Dari rekaman video amatir milik warga, pelaku yang diduga mencuri sepeda motor diamuk massa saat dibawa petugas kepolisian Polsek Cimanggis. Pelaku ketahuan mencuri sepeda motor setelah menabrak kendaraan anggota Satlantas Polsek Cimanggis. Dari tangan pelaku, sejumlah barang bukti yakni sepeda motor hasil curian dan kunci letter T yang digunakan pelaku saat beraksi diamankan polisi. Dalam aksinya, pelaku menukar sepeda motor lama yang ia bawa dengan sepeda motor yang telah diincarnya. Tersangka HT yang melakukan modus pencurian motor dengan menggunakan kunci letter T. Kemudian ketika tersangka membawa motor lama, dia mencari sasaran dengan motor yang bagus. Kemudian motor lama tersebut ditinggalkan di lokasi TKP. Jadi modusnya itu mengganti motor lama dengan motor yang baru. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang kepala desa Gedung Baru di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan harus berurusan dengan polisi. Ia menjadi otak pencurian mobil milik kepala desa lain yang bertugas di kecamatan yang sama. Tidak ada yang menyangka kepala desa Gedung Baru, Kecamatan Buai, Pematang Ribu Ranau Tengah, Ogan Komering Ulu Selatan diduga terlibat kasus pencurian. Susanto, kepala desa Gedung Baru, diduga menjadi otak pencurian mobil milik rekan seprofesinya di kecamatan yang sama. Pencurian mobil terjadi saat pesta pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 di Danau Ranau, Kecamatan Bading Agung, Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaku mengajak temannya RY mencuri mobil korban ke tempat yang sudah ditentukan. Kehilangan mobil miliknya, korban melapor ke polisi.
Untuk pekerjaan tersangka, kalau saudara S adalah kepala desa. Ya, satunya dan? Kalau satunya sebagai orang biasa swasta. Nah, motifnya ya cuma ingin mengambil. Yang namanya 363 itu menguasai. Ingin menguasai barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Akibat perbuatannya, Susanto terancam dipecat sebagai kepala desa. Ia pun terancam pidana penjara 7 tahun lamanya. Puluhan warga di Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten menjadi korban penipuan investasi bodong dengan modus menjual paket sembako murah. Uang investasi bodong mencapai 5,5 miliar rupiah. Sejumlah orang beramai-ramai mendatangi rumah RF, yakni tetangganya sendiri di lingkungan RW 08, Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Mereka merupakan korban penipuan dan meminta pertanggungjawaban RF karena uang yang awalnya dijanjikan berupa paket sembako tak kunjung diterima. Korban diajak menjual paket sembako seperti minyak goreng dan gula dengan harga murah di bawah pasaran. Pelaku meminta korban untuk menyerahkan uang, lalu paket sembako dikirim. Namun, seiring berjalannya waktu, paket sembako yang dipesan tak kunjung diterima korban. Korban telah menyerahkan uang kepada pelaku dari 10 juta hingga 1 miliar rupiah. Cuma 10 dus itu lancar. Setelah 2,5 tahun ke sini nih ya akhir-akhir ini itu mulai dia tuh menawarkan yang lebih besar, jadi paket gitu. Paket 600 dus, terus kopi berapa 200 dus, jadi kita tergiur karena harganya murah. 1 M lebih uang saya yang udah masuk ke PO minyak ini sendiri, modal tabungan saya, perhiasan saya, sama hasil yang saya jual perhiasan, semua tabungan deposito untuk masuk ke PO minyak ini. Pelaku sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian Mapolsek Jati Uwung, Polres Metro Tangerang Kota. Dari pemeriksaan sementara, total uang korban yang ada di tangan pelaku mencapai 5,5 miliar rupiah. Saudari kapan melakukan perbuatan ini adalah yang bersangkutan menawarkan kepada para korban ini untuk investasi dalam bidang jual beli sembako, yang mana sebelum adanya transaksi jual beli, para korban ini diwajibkan untuk menginvestasikan uangnya kepada si saudari Rika Fatmawati ini. Polisi masih mendalami kasus penipuan investasi bodong dengan modus paket sembako. Sejumlah barang bukti transfer uang sudah disita, sementara pelaku RF diperiksa tim penyidik Mapolres Metro Tangerang Kota. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.